Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiansa Samsu Malawe. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem integumen. Sistem integumen adalah sebuah sistem organ yang membedakan dengan hubungan yang menginformasikan tentang hewan atau manusia dari lingkungannya. Dalam hal ini juga sistem integumen dikelilingi oleh sistem yang dapat dengan sistem organ yang terdapat pada manusia yang terdiri dari kulit dan aksesorisnya, yang akan bergerak dengan merangsang pada perubahan internal dan lingkungan eksternal tergantung pada fungsinya. Memiliki fungsi untuk menutupi organ atau jaringan pada manusia dari luar. Sistem integumen manusia ini terdiri dari kulit, kuku, rambut, dan kelenjar. Fungsi dari sistem integumen sendiri adalah melindungi struktur internal, mencegah masuknya kuman penyebab penyakit, mengatur suhu tubuh, melakukan proses ekskresi melalui keringat, melindungi bahaya sinar matahari, dan juga memproduksi vitamin. Ya, selanjutnya yaitu fungsi dari kulit. Yang pertama, pelindung atau proteksi. Yang kedua, penerima rangsang. Yang ketiga, pengatur panas atau termoregulasi. Yang keempat, pengeluaran atau ekskresi. Yang kelima, penyimpanan. Yang keenam, penyerapan terbatas, penunjang penampilan. Yang ketujuh, penunjang penampilan. Anatomi sistem integumen pada manusia terdiri dari epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis adalah sebuah lapisan epitel squamosa dengan suplai darah dan reseptor saraf, dengan lapisan yang paling dekat pada epidermis yang memiliki bentuk lapisan panjang 0,1 sampai 5 mm. Fungsi dari epidermis yaitu yang pertama, menjaga kulit dari sinar matahari atau sinar UV. Yang kedua, melindungi dari gesekan atau zat kimia dan kuman. Yang kedua yaitu sistem dermis. Sistem dermis merupakan lapisan yang berada di bawah epidermis yang memiliki bentuk yang lebih tebal, sehingga lapisan ini sangat elastis dan tahan lama. Fungsi dari dermis adalah yang pertama, kelenjar minyak, melapisi kulit agar lembab atau tidak kering. Yang kedua yaitu kelenjar keringat, mengeluarkan keringat ketika suhu di sekeliling panas. Yang terakhir yaitu lapisan hipodermis, adalah lapisan kulit paling bawah dan sebagian besar terdiri dari jaringan lemak. Lapisan lemak kulit ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari panas dan dingin, sebagai cadangan energi, dan sebagai bantalan yang melindungi tulang, otot, dan organ dalam tubuh. Baiklah, terima kasih, itulah yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Mutiara Putri. Saya akan menjelaskan tentang materi epidermis. Epidermis sering kita sebut sebagai kulit luar atau lapisan luar dari kulit yang terdiri dari jaringan epitel. Nah, epidermis ini juga terdiri atas 5 lapisan, yaitu stratum basalis, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum, dan stratum corneum. Stratum basalis. Stratum basalis merupakan lapisan paling bawah atau lapisan paling dalam dari epidermis yang tersusun dari sel-sel pigmen basal yang berbentuk silindris atau kuboid, dan dalam sitoplasmanya terdapat melamin. Stratum basalis ini terletak di atas membran basalis, selalu mengadakan mitosis, dan sel hasil mitosis ini didorong ke atas menjadi lapisan sel di atas stratum basalis. Selanjutnya yaitu stratum spinosum. Stratum spinosum terdiri atas beberapa lapis sel. Stratum spinosum ini merupakan lapisan yang paling tebal. Pada sajian mikroskop tampak mempunyai tonjolan sehingga tampak seperti duri yang disebut spina dan terlihat saling berhubungan, dan di dalamnya terdapat fibril sebagai intercellular bridge. Sel-sel spinosum saling terikat dengan filamen. Filamen ini memiliki fungsi untuk mempertahankan kerekatan antar sel dan melawan efek ahrasi. Dengan demikian, sel-sel spinosum ini banyak terdapat di daerah yang berpotensi mengalami gesekan seperti telapak kaki.
Selanjutnya itu stratum granulosum. Stratum granulosum ini terdiri atas 2-4 lapis sel poligonal gepeng yang sitoplasmanya berisikan granul keratohyalin. Pada membran sel terdapat granula lamella yang mengeluarkan materi perekat antar sel yang bekerja sebagai penyaring selektif terhadap masuknya materi asing serta menyediakan efek pelindung pada kulit. Selanjutnya yaitu stratum lucidum. Stratum lucidum terletak di bawah lapisan corneum. Lapisan sel gepeng tanpa inti, protoplasmanya berubah menjadi protein yang disebut eleidin. Lapisan ini lebih jelas tampak pada telapak tangan dan kaki. Stratum lucidum terdiri atas 2-3 lapis sel yang tembus cahaya dan agak eosinofilik. Selnya tidak berinti dan tidak mempunyai organel. Stratum lucidum, ikatan antar sel kurang erat. Dan yang terakhir adalah stratum corneum. Stratum corneum ini merupakan lapisan teratas dan menutupi semua lapisan epiderma. Stratum corneum juga disebut sebagai lapisan kulit mati yang dapat terkelupas dan digantikan oleh sel-sel kulit yang baru. Stratum corneum terdiri dari puluhan lapis sel yang mati yang berbentuk pipih dan tidak berinti. Sitoplasmanya digantikan dengan keratin, selalu luluh dan digantikan oleh lapisan di bawahnya. Baiklah, itulah pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketahui bersama sel epidermis tersusun dari beberapa sel utama. Yang pertama yaitu sel keratinosit. Sel keratinosit yaitu sejenis sel yang ditemukan di lapisan terluar kulit yang bertugas menghasilkan keratin. Sel ini merupakan sel terbanyak dengan jumlah 85-95%. Sel epitel yang mengalami keratinisasi akan menghasilkan lapisan kedap air dan perisai pelindung tubuh. Yang selanjutnya yaitu sel melanosit. Sel melanosit ini berjumlah 7-10 sel epidermis. Sel melanosit bertanggung jawab untuk memproduksi melanin, yaitu zat yang memberikan warna pada kulit yang berfungsi untuk menahan radiasi UV. Yang ketiga yaitu sel Langerhans. Sel ini merupakan sel dendritik yang memiliki bentuk irreguler. Sel ini memiliki peran penting dalam proses pembentukan imunitas kulit. Dan yang terakhir yaitu lapisan sel Merkel. Sel Merkel ini merupakan sel yang jumlahnya paling sedikit di antara sel yang lainnya. Sel ini bisa kita dapati pada stratum basal kulit tebal, terutama pada ujung jari dan pada folikel rambut dan mukosa mulut. Fungsi dari sel Merkel yaitu sebagai mekanoseptor. Dermis. Dermis adalah lapisan kulit di bawah epidermis yang terdiri dari jaringan ikat dan bantal tubuh dari stres dan ketegangan. Dermis erat terhubung ke epidermis dengan membran dasar. Dermis juga merupakan pelabuhan banyak ujung saraf yang menyediakan indera peraba dan panas. Dermis berisi folikel rambut, kelenjar keringat, kelenjar sebaceus, kelenjar apokrin, pembuluh limfatik, dan pembuluh darah. Dermis secara struktural dibagi menjadi 2 daerah, yaitu daerah yang dangkal berbatasan dengan epidermis yang disebut dengan stratum papillaris, dan area dalam tebal yang dikenal sebagai stratum reticularis. Lapisan sel yang pertama dalam dermis yaitu stratum papillaris. Daerah papillaris terdiri dari jaringan ikat longgar areolar. Ini adalah nama untuk proyeksi finger-like yang disebut papilla yang memperpanjang ke arah epidermis dan mengandung baik jaringan terminal kapiler darah atau corpuscle Meissner intactil. Dan lapisan yang kedua yaitu stratum reticularis.
Wilayah retikular terletak di bawah wilayah papiler dan biasanya lebih tebal. Hal ini terdiri dari jaringan ikat padat tidak teratur dan menerima namanya dari konsentrasi padat kolagen, elastis, dan serat retikuler yang menenun sepanjang itu. Wilayah retikular adalah akar rambut, kelenjar sebaceus, kelenjar keringat, reseptor, kuku, dan pembuluh darah. Dan lapisan kulit yang paling terakhir adalah lapisan hipodermis. Lapisan ini terletak di bawah dermis. Hipodermis ini merupakan lapisan kulit lemak atau jaringan ikat yang merupakan rumah dari kelenjar keringat dan lemak dan juga sel-sel kolagen. Lapisan hipodermis dikenal juga sebagai jaringan subkutis atau subkutan. Lapisan hipodermis merupakan lapisan yang paling dalam dan mengandung pembuluh darah dan limfia serta saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit. Lapisan ini juga melekat pada jaringan yang berada di bawahnya. Baik, perkenalkan, nama saya Vika Vidianita. Sekian materi dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lispan Tambio. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai materi tentang hipodermis. Rambut merupakan struktur keratin keras yang dihasilkan oleh folikel rambut. Folikel rambut terbentuk sewaktu fetus berumur sekitar 4 bulan. Dari folikel tumbuh lanugo pada bayi yang baru lahir. Lanugo dan rambut lain pada bayi akan luluh dan diganti dengan rambut kasar. Selanjutnya kuku. Kuku berasal dari epidermis yang membentuk lapisan keratin keras. Terdapat pada ujung-ujung jari tangan dan kaki kuku dapat tumbuh karena terdapat lapisan germinal pada akar kuku. Umumnya berwarna merah muda karena pembuluh darah yang berada di bawahnya. Selanjutnya kelenjar keringat. Kelenjar keringat menghasilkan keringat yang terdiri dari air, garam-garam urea, sedikit asam amino, asam lemak, dan amoniak. Kelenjar keringat berfungsi dalam ekskresi dan keseimbangan tubuh. Kelenjar keringat di daerah ketiak dan selangkangan bersifat apokrin, sehingga keringat bersifat lebih kental dan kadang-kadang berbau. Selanjutnya kelenjar sebaceus. Kelenjar sebaceus melembabkan dan membuat kedap air rambut dan permukaan rambut. Seluruh tubuh yang berambut dan bermuara ke folikel rambut. Mensekresi substansi berminyak atau sebum. Selanjutnya warna kulit ditentukan oleh pigmen melanin, warna coklat, derajat oksigenasi dan keedapan pembuluh darah, warna merah, pigmen karoten, warna kekuningan. Perbedaan warna kulit tidak ditentukan oleh jumlah melanosit, melainkan disebabkan oleh jumlah granul-granul melanin dalam keratinosit. Warna rambut disebabkan oleh adanya pigmen melanin yang dibentuk oleh melanosit di bulbus pili. Perbedaan warna rambut disebabkan oleh jumlah melanin dan perbedaan jenis melanin, seperti F-melanin atau coklat kehitaman, dan pheomelanin atau merah hingga kuning. Uban disebabkan oleh melanosom pada bulbus kehilangan kemampuan mensintesis tirosinase atau enzim untuk mensintesis melanin. Batang bulbus rambut mengandung lebih banyak vakuola udara, granula melanin tersebar. Terima kasih.